Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik gemerlap gedung-gedung tinggi dan deretan proyek bernilai miliaran rupiah, ada kisah yang tak pernah tertulis dalam laporan keuangan. Kisah tentang ambisi, ketakutan, dan pilihan hidup yang tidak semua orang berani akui. Ini bukan sekadar cerita tentang seorang juragan yang menjadi kaya. Ini adalah perjalanan seorang pria biasa yang terlalu takut hidup miskin, hingga memilih jalan yang tak biasa untuk mengubah nasibnya. Darto hanyalah anak buruh bangunan. Tangannya kasar, bajunya selalu berdebu semen, dan mimpinya sederhana. Hidup layak tanpa dihina keadaan. Namun ketika usaha keras terasa lambat, ketika kegagalan datang bertubi-tubi, dan ketika tekanan hidup semakin menyesakkan dada, ia mulai mencari jalan pintas. Sebuah bisikan tentang pesugihan, sebuah janji tentang kelancaran usaha, sebuah kesepakatan yang tak semua orang sanggup jalani. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Proyek demi proyek datang tanpa hambatan. Uang mengalir deras, rumah mewah berdiri megah. Namanya disegani. Tapi di setiap keberhasilan, ada bayangan yang selalu mengikuti. Ada malam-malam panjang yang sunyi. Ada rasa takut yang tak pernah benar-benar pergi. Karena kekayaan yang datang cepat seringkali membawa harga yang tak terlihat. Inilah kisah tentang pilihan, tentang ambisi yang membara, tentang ketakutan yang perlahan menggerogoti jiwa, dan tentang seorang juragan yang akhirnya harus menentukan apakah ia ingin menguasai dunia atau menguasai dirinya sendiri. Suara dentingan besi dan hantaman palu sudah menjadi musik sehari-hari bagi Darto. Sejak usia 20 tahun, hidupnya tidak pernah jauh dari semen, pasir, dan debu bangunan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah bangun, mencuci muka di sumur kecil samping kontrakannya, lalu berangkat ke lokasi proyek dengan sepeda motor tuanya yang sering mogok. Darto bukan orang berpendidikan tinggi. Ia hanya lulusan SMP. Ayahnya dulu juga buruh bangunan, dan sejak kecil Darto sudah terbiasa melihat kerasnya kehidupan. Setelah ayahnya meninggal, ia terpaksa ikut bekerja demi membantu ibunya. Dari situlah ia mengenal dunia bangunan. Awalnya ia hanya bertugas mengangkut pasir dan batu bata. Tangannya sering lecet, bahunya pegal, dan tubuhnya gosong karena matahari. Tapi Darto tidak pernah mengeluh. Baginya selama bisa membawa pulang uang untuk makan, itu sudah cukup. Setelah menikah dengan Sari, hidupnya terasa semakin berat. Ia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga istrinya. Setahun kemudian, anak pertamanya lahir. Biaya susu, popok, dan kebutuhan rumah tangga membuat penghasilannya sebagai kuli terasa semakin kecil. Upah harian yang ia terima sering habis sebelum akhir minggu. Jika prayat berhenti atau libur, berarti tidak ada pemasukan. Darto sering merasa cemas setiap kali musim hujan datang karena proyek biasanya terhambat. Namun di balik kerasnya kehidupan itu, Darto punya satu sifat yang berbeda dari kuli lainnya. Ia suka belajar. Saat jam istirahat, ketika teman-temannya tidur atau merokok sambil bercanda, Darto justru mendekati mandor dan memperhatikan gambar proyek. Ia mencoba memahami garis-garis di kertas besar itu. Awalnya ia tidak mengerti, tapi ia terus bertanya. Kadang mandor kesal, kadang juga menjelaskan dengan sabar. Ini namanya pondasi tapak, kata sang mandor suatu hari. Kalau salah hitung, bangunan bisa retak. Sejak saat itu, Darto mulai mencatat ukuran-ukuran di buku kecilnya. Ia belajar menghitung kebutuhan semen, pasir, dan besi. Ia juga memperhatikan cara negosiasi mandor dengan pemilik rumah. Pelan-pelan, namanya mulai dikenal sebagai kuli yang rajin dan teliti. Jika ada pekerjaan yang butuh tanggung jawab lebih, ia yang ditunjuk. Suatu hari, mandor proyek mendadak sakit dan tidak bisa datang selama seminggu. Pemilik proyek bingung karena pekerjaan harus tetap jalan. Tanpa ragu, beberapa pekerja menunjuk Darto untuk menggantikan sementara. Awalnya ia gugup. Mengatur orang bukan hal mudah. Ia harus memastikan campuran semen tepat, pembagian kerja adil, dan pekerjaan selesai sesuai jadwal. Ternyata ia mampu.
bahkan proyek itu selesai lebih cepat dari target. Sejak saat itu, ia sering dipercaya menjadi mandor kecil untuk proyek-proyek rumah sederhana. Gajinya naik, meski tidak terlalu besar, tapi setidaknya ia mendapat uang tambahan sebagai pengatur pekerja. Di rumah, Sari melihat perubahan itu dengan bangga. "Pelan-pelan, Mas, yang penting halal dan sabar," katanya suatu malam. Darto mengangguk, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar cukup. Ia tidak ingin selamanya hanya mengatur proyek kecil. Ia ingin punya usaha sendiri. Ia mulai memperhatikan bagaimana pemilik proyek mencari klien, bagaimana mereka menghitung keuntungan, dan bagaimana mereka membeli material langsung dari toko besar agar lebih murah. Setiap kali menerima upah tambahan, ia menyisihkan sedikit uang. Meski jumlahnya kecil, ia menyimpannya dengan harapan suatu hari bisa dipakai untuk memulai usaha. Namun hidup tidak selalu berjalan mulus. Suatu bulan proyek tempatnya bekerja dihentikan karena dana pemilik habis. Darto kembali menjadi kuli biasa di proyek lain. Penghasilannya turun lagi. Ia sempat merasa frustasi. Rasanya seperti naik satu tangga lalu jatuh lagi ke bawah. Di malam hari saat anaknya tertidur, Darto sering duduk di depan rumah kontrakan memandangi langit gelap. Ia berpikir tentang masa depan. Sampai kapan ia harus hidup seperti ini? Ia membayangkan memiliki perusahaan sendiri. Namanya terpampang di papan proyek. Ia datang dengan mobil, bukan motor tua yang sering mogok. Ia ingin anaknya sekolah tinggi dan tidak merasakan kerasnya hidup seperti dirinya. Tapi mimpi itu terasa jauh. Meski begitu, Darto tidak menyerah. Ia terus bekerja keras. Ia menjaga kepercayaan setiap orang yang memberinya tanggung jawab. Suatu hari, seorang pemilik rumah yang puas dengan hasil kerjanya berkata, "Kalau kamu buka usaha sendiri, saya pasti pakai jasa kamu." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Darto seperti api kecil yang menyala di dalam dada. Untuk pertama kalinya, ia merasa mimpinya mungkin bukan sekedar angan-angan. Darto mulai yakin bahwa suatu hari nanti, ia bukan lagi sekedar kuli atau mandor kecil. Ia akan menjadi juragan proyek bangunan. Namun, ia belum tahu bahwa jalan menuju ke sana akan membawanya pada pilihan hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan semua itu akan dimulai dari keputusan yang ia ambil ketika keadaan semakin terdesak. Setelah bertahun-tahun menjadi kuli dan mandor kecil, kesempatan yang ditunggu Darto akhirnya datang juga. Suatu sore, seorang kenalan lama bernama Pak Hadi mendatanginya. Pak Hadi ingin merenovasi rumah warisan orang tuanya menjadi 2 lantai. Ia tidak ingin memakai kontraktor besar karena biayanya mahal. "Aku percaya sama kamu, toh. Kerjamu rapi. Mau ambil proyek ini?" tanya Pak Hadi. Jantung Darto berdebar kencang. Ini bukan proyek kecil. Nilainya cukup besar untuk ukuran dirinya. Jika berhasil, namanya bisa mulai dikenal sebagai pemborong mandiri. Namun ada satu masalah. Ia tidak punya modal cukup untuk membeli material awal. Meski ragu, Darto memberanikan diri menerima proyek itu. Ia menghitung anggaran dengan teliti, mencoba memastikan tidak ada yang meleset. Setelah semua dirasa aman, ia mendatangi koperasi simpan pinjam di pasar untuk meminjam modal. Tangannya sedikit gemetar saat menandatangani berkas pinjaman. Itu adalah jumlah uang terbesar yang pernah ia pegang. Sari sempat khawatir. "Mas yakin? Kalau sampai rugi, kita bagaimana?" Darto mencoba meyakinkan. "Ini kesempatan kita. Kalau berhasil, hidup kita bisa berubah." Hari pertama proyek dimulai dengan penuh semangat. Darto memimpin pekerja dengan percaya diri. Ia membeli material secukupnya agar uang tetap terkontrol. Ia bahkan turun langsung mengawasi setiap detail agar tidak ada kesalahan. Minggu pertama berjalan lancar. Tembok lama sudah dibongkar, pondasi tambahan mulai dibuat. Pak Hadi terlihat puas dengan perkembangan pekerjaan. Namun memasuki minggu kedua, masalah mulai muncul. Harga besi tiba-tiba naik. Distributor yang biasa ia pakai kehabisan stok, sehingga ia terpaksa membeli di tempat lain dengan harga lebih mahal. Tak lama kemudian, harga semen ikut melonjak karena pasokan tersendat. Perhitungan anggaran yang ia buat mulai goyah. Darto mencoba tetap tenang. Ia berpikir kenaikan itu mungkin hanya sementara. Tapi ternyata harga terus naik. Selisihnya semakin besar dan mulai memakan keuntungan yang seharusnya ia dapat.
Belum selesai sampai di situ, salah satu pekerja andalannya mendadak berhenti tanpa kabar. Ia sudah menerima uang muka gaji mingguan. Akibatnya pekerjaan melambat. Darto terpaksa mencari tukang pengganti dengan bayaran lebih tinggi agar proyek tidak terlambat. Biaya kembali membengkak. Malam-malamnya kini tak lagi tenang. Darto duduk di ruang tamu kecil rumah kontrakannya sambil memandangi catatan pengeluaran. Angka-angka yang dulu terlihat menjanjikan kini seperti mengejeknya. Ia mulai sadar bahwa keuntungan hampir habis. Bahkan jika terus begini, ia bisa rugi. Namun, ia tidak punya pilihan selain menyelesaikan proyek itu. Jika ia berhenti di tengah jalan, namanya akan hancur sebelum benar-benar dikenal. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia turun langsung mengangkat material, mencampur semen, bahkan lembur sampai larut malam. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya terlihat lelah. Sari sering melihat suaminya termenung. "Mas, jangan dipikirkan terus. Rezeki sudah ada yang atur," kata Sari lembut. Darto hanya mengangguk, tapi hatinya penuh kecemasan. Bulan ketiga, akhirnya proyek selesai. Rumah 2 lantai itu berdiri kokoh dan terlihat indah. Pak Hadi puas dan membayar sisa uang sesuai kesepakatan. Namun ketika Darto menghitung semuanya dengan jujur, ia terdiam lama. Tidak ada keuntungan. Bahkan setelah membayar cicilan pertama koperasi dan gaji pekerja, ia justru kekurangan uang untuk kebutuhan rumah. Ia resmi rugi. Malam itu Darto merasa gagal untuk pertama kalinya sejak ia bermimpi menjadi juragan proyek. Ia merasa telah mengecewakan keluarganya. Lebih buruk lagi, kabar tentang keterlambatan proyek sempat menyebar. Meski akhirnya selesai, beberapa orang mulai ragu apakah Darto benar-benar mampu memegang proyek besar. Proyek baru yang ia harapkan tak kunjung datang. Tagihan cicilan koperasi jatuh tempo setiap bulan. Jika terlambat, bunga bertambah. Darto kembali menjadi kuli di proyek orang lain untuk menutup kekurangan. Rasanya seperti kembali ke titik nol, bahkan lebih buruk karena kini ia punya utang. Setiap kali melihat papan nama kontraktor besar di pinggir jalan, hatinya terasa perih. Ia pernah membayangkan namanya terpampang di sana. Kini bayangan itu terasa semakin jauh. Suatu sore saat proyek tempatnya bekerja dihentikan lebih cepat karena hujan deras, Darto duduk sendirian di warung kopi dekat pasar. Uang di sakunya tinggal sedikit. Kepalanya penuh pikiran. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia memang tidak ditakdirkan menjadi juragan? Apakah mimpinya terlalu tinggi? Di tengah lamunan itu, seorang lelaki tua duduk di depannya tanpa ia sadari. "Kelihatannya kamu banyak pikiran," ujar lelaki itu pelan. Darto mengangkat wajahnya. Ia mengenali pria itu sebagai Pak Wiryo, orang yang sering terlihat di sekitar pasar dan dikenal banyak orang sebagai sosok misterius. Ia hanya menyenyap sedikit. "Namanya juga hidup, Pak." Pak Wiryo menatapnya lama, seolah bisa membaca isi hatinya. "Kalau kamu mau, ada jalan agar usahamu tidak terus jatuh bangun seperti ini." Kalimat itu membuat Darto terdiam. Ia belum tahu bahwa percakapan sederhana di warung kopi sore itu akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang akan membawanya pada keputusan sulit dan jalan yang tak pernah ia bayangkan. Hujan turun rintik-rintik sore itu. Warung kopi di sudut pasar tampak sepi. Hanya ada beberapa orang yang duduk sambil menyeruput kopi panas dan mengobrol pelan. Darto duduk di pojok, memandangi cangkirnya yang hampir kosong. Pikirannya kalut. Tagihan koperasi belum lunas, proyek baru belum ada, tabungan habis. Ia bahkan mulai meminjam uang dari saudara untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Harga dirinya terasa runtuh. Saat itulah, seorang lelaki tua duduk di hadapannya tanpa permisi. Bajunya sederhana, rambutnya memutih, wajahnya penuh garis usia. Matanya tajam, tapi tidak menyeramkan, justru tenang. "Darto ya?" tanyanya pelan. Darto sedikit terkejut. "Iya, Pak. Orang-orang panggil saya Wiryo." Nama itu tidak asing. Pak Wiryo dikenal sebagai orang tua yang sering membantu warga dengan cara-cara yang tak biasa. Ada yang bilang ia pintar pengobatan. Ada juga yang berbisik bahwa ia tahu banyak tentang hal-hal gaib. Darto sebenarnya tidak terlalu percaya pada cerita-cerita seperti itu. Baginya, hidup adalah soal kerja keras.
Tapi kenyataan yang ia hadapi sekarang membuat keyakinannya mulai goyah. "Kelihatannya kamu sedang jatuh," kata Pak Wiryo sambil tersenyum tipis. Darto menarik nafas panjang. "Namanya usaha, Pak. Kadang di atas, kadang di bawah." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Tapi kamu capek terus di bawah, kan?" Kalimat itu seperti menusuk tepat ke dalam hati Darto. Ia terdiam, tak ada gunanya menyangkal. Pak Wiryo menyeruput kopinya lalu berkata pelan, "Kamu punya bakat, kamu pekerja keras, tapi kadang kerja keras saja tidak cukup." Darto mulai merasa pembicaraan ini mengarah ke sesuatu yang berbeda. "Maksud Bapak?" Pak Wiryo menatapnya dalam-dalam. "Ada jalan lain, jalan yang bisa membuat usahamu lancar. Proyek datang tanpa kamu cari, uang mengalir tanpa banyak hambatan." Darto langsung paham kemana arah pembicaraan itu. "Pesugihan, Pak?" tanyanya lirih. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum samar. Di luar, hujan mulai deras. Suara air yang menghantam atap seng warung terdengar seperti irama yang mempertegas suasana. Darto menelan ludah. Ia pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang mendadak kaya, punya rumah besar dalam waktu singkat. Proyek tidak pernah sepi, tapi selalu ada cerita lain di baliknya. Cerita tentang janji, tentang kewajiban, tentang harga yang harus dibayar. "Saya bukan orang seperti itu, Pak," ujar Darto mencoba menolak, meski suaranya tidak terlalu yakin. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Tidak semua orang berani, tidak semua orang sanggup." Kata-kata itu justru membuat hati Darto terusik. Selama ini ia selalu merasa dirinya kuat, tahan banting, tidak mudah menyerah. Tapi kenyataan hidup membuatnya hampir putus asa. Kalau memang ada jalan seperti itu, apa benar bisa membuat usaha lancar? Tanya Darto akhirnya. Pak Wiryo tidak menjawab dengan cepat. Ia seperti menimbang sesuatu. "Semua ada syaratnya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan kerja keras pun butuh pengorbanan." Darto terdiam lama. Wajah istrinya terbayang. Anak kecilnya yang sering bertanya kenapa ayahnya selalu pulang malam. Cicilan yang menunggu setiap bulan. Ia lelah hidup dalam ketidakpastian. Pak Wiryo berdiri perlahan. "Kalau kamu benar-benar ingin tahu, temui saya besok malam di rumah. Jangan ajak siapapun." Lelaki tua itu pergi begitu saja, meninggalkan Darto dalam kebimbangan. Malam itu, Darto sulit tidur. Ia bolak-balik memikirkan tawaran tersebut. Ia tahu jalan seperti itu bukan jalan biasa, tapi ia juga merasa seperti orang yang terpojok. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya rasa penasaran, hanya ingin tahu, bukan berarti langsung setuju. Keesokan harinya ia tetap bekerja seperti biasa, tapi pikirannya tidak fokus. Beberapa kali ia salah menghitung campuran semen. Rekan kerjanya sampai menegur. "Kenapa kamu toh? Lagi banyak pikiran?" Darto hanya tersenyum hambar. Menjelang malam, langkahnya terasa berat. Ia berdiri lama di depan rumah sebelum akhirnya pamit pada Sari. "Mau kemana, Mas?" tanya Sari. "Mau ketemu teman sebentar saja." Sari mengangguk tanpa curiga. Langit malam terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berembus dingin. Rumah Pak Wiryo berada di ujung kampung, agak terpencil dan dikelilingi pepohonan tua. Saat Darto tiba, pintu rumah itu sudah sedikit terbuka, seolah menunggu dia. Ia melangkah ke dalam dengan jantung berdebar. Di dalam, ruangan itu redup. Hanya ada lampu kecil dan aroma dupa samar yang tercium. Pak Wiryo duduk bersila di atas tikar. "Kamu datang," katanya tenang. Darto mengangguk. "Duduklah." Beberapa saat mereka hanya diam. Suasana terasa berat. Darto bisa mendengar detak jantungnya sendiri. "Sekali lagi saya tanya, kamu benar-benar ingin usahamu berubah?" Darto menunduk. Dalam hatinya terjadi pertarungan besar antara takut dan harapan,
antara keyakinan lama dan keinginan baru. Akhirnya ia mengangkat wajahnya. "Saya ingin hidup saya berubah, Pak." Pak Wiryo menatapnya dalam-dalam, seolah memastikan tidak ada keraguan. "Kalau begitu, kamu harus siap dengan konsekuensinya." Kata konsekuensi itu menggema di kepala Darto. Ia belum tahu seperti apa bentuknya, tapi ia sadar malam itu adalah titik di mana hidupnya mulai bergerak ke arah yang berbeda. Dan sekali melangkah, mungkin ia tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya saat Darto duduk bersila di hadapan Pak Wiryo. Lampu minyak kecil di sudut ruangan memantulkan bayangan samar di dinding kayu rumah tua itu. Bau dupa tipis menguar di udara, membuat suasana terasa semakin berat. Pak Wiryo tidak langsung berbicara. Ia membiarkan keheningan menguasai ruangan, seolah memberi waktu bagi Darto untuk memikirkan kembali keputusannya. "Sekali lagi," ujar Pak Wiryo pelan namun tegas, "jalan ini bukan untuk orang yang ragu." Darto menarik napas panjang. "Saya sudah capek hidup seperti ini, Pak. Saya sudah berusaha keras, tapi selalu saja ada halangan." Pak Wiryo mengangguk pelan. Kerja keras memang penting, tapi ada orang yang jalannya diperlambat, ada yang dipercepat, ada yang rizkinya seret, ada yang mengalir deras. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi menusuk hati Darto. "Kalau saya ikut jalan ini, apa yang harus saya lakukan?" tanya Darto akhirnya. Pak Wiryo menatapnya dalam. "Pertama, kamu harus siap menjaga rahasia. Tidak boleh ada satupun orang yang tahu, termasuk istrimu." Darto terdiam. Menyembunyikan sesuatu dari Sari bukan hal mudah. Selama ini ia selalu terbuka tentang apapun. "Kedua," lanjut Pak Wiryo, "kamu harus membuat janji. Janji untuk tidak serakah, tidak lupa diri, dan memberikan bagian dari rizkimu untuk ritual tertentu setiap waktu yang sudah ditentukan." "Bagian seperti apa?" tanya Darto. "Bukan dalam jumlah besar, tapi harus rutin. Itu bentuk ikatan." Darto mulai merasakan bahwa ini bukan sekedar cerita. Ada keseriusan dalam setiap kalimat Pak Wiryo. Dan yang terakhir, suara Pak Wiryo sedikit lebih rendah. "Kamu harus siap menerima tanda." "Tanda?" Darto mengernyit. "Setiap perjanjian ada buktinya. Tidak selalu terlihat oleh orang lain, tapi kamu akan merasakannya." Suasana kembali hening. Di luar, angin berdesir pelan melewati pepohonan. Darto menelan ludah. Hatinya bergetar. Ia ingin mundur, tapi bayangan utang dan kegagalan terus menghantui pikirannya. "Kalau saya tidak kuat," tanyanya lirih. "Kalau tidak kuat, jangan mulai," jawab Pak Wiryo singkat. Jawaban itu membuat Darto semakin bimbang. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hanya detik jam tua di dinding yang terdengar pelan. Darto menutup matanya sejenak. Ia mengingat perjalanan hidupnya. Dari kuli bangunan, jadi mandor kecil, mencoba usaha sendiri, lalu gagal. Setiap langkah terasa berat. Setiap keberhasilan selalu disusul kegagalan. Ia merasa seperti terus berlari, tapi tak pernah sampai tujuan. Saat membuka mata, tatapannya berubah lebih tegas. "Saya siap, Pak." Pak Wiryo tidak tersenyum, ia hanya mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. "Baik, ritual pertama akan dilakukan malam Jumat Kliwon. Kamu harus puasa 1 hari sebelum itu. Datang ke sini setelah tengah malam." Darto mengangguk pelan. "Saya akan siapkan sesajinya, tapi kamu harus datang dengan niat bulat. Kalau di tengah jalan kamu ragu, semuanya bisa berbalik." Kata-kata itu terasa seperti peringatan terakhir. Hari-hari menjelang malam yang ditentukan terasa berbeda bagi Darto. Ia menjalani puasa dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya lemas bukan hanya karena menahan lapar, tapi juga karena pikirannya tak pernah tenang. Sari memperhatikan perubahan sikap suaminya. "Mas, kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" tanya Sari suatu sore. "Lagi mikirin kerjaan," jawab Darto singkat.
Ia merasa bersalah telah menyembunyikan sesuatu, tapi ia juga merasa ini demi masa depan keluarganya. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Langit gelap tanpa bulan, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika Darto melangkah menuju rumah Pak Wiryo. Setiap langkah terasa berat. Suara anjing menggonggong di kejauhan membuat bulu kuduknya merinding. Sesampainya di sana, Pak Wiryo sudah menunggu. "Kamu tidak berubah pikiran?" tanyanya sekali lagi. Darto menggeleng pelan. Pak Wiryo berdiri. "Kalau begitu, ikut saya." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju arah yang lebih sunyi. Pohon-pohon tinggi berdiri seperti bayangan hitam di kegelapan. Darto bisa mendengar suara napasnya sendiri. Ia sadar setelah malam ini, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Dan dalam hatinya, untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan kecil yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apakah ini benar jalan menuju kesuksesan, atau justru awal dari sesuatu yang tak ia mengerti? Langkahnya tidak berhenti, karena ia sudah memilih. Langkah Darto terasa semakin berat saat ia mengikuti Pak Wiryo menyusuri jalan setapak yang gelap. Hanya cahaya senter kecil yang dibawa lelaki tua itu menerangi tanah berbatu di depan mereka. Udara malam terasa lembab dan dingin menusuk kulit. Mereka berjalan cukup jauh hingga suara kampung benar-benar menghilang. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada percakapan manusia. Hanya suara angin dan sesekali gesekan dedaunan. Di sebuah area lapang kecil di lereng bukit, Pak Wiryo berhenti. "Di sini," katanya pelan. Tempat itu sederhana, hanya tanah datar dengan beberapa batu besar di sekelilingnya. Namun suasananya terasa berbeda, sunyi yang terlalu sunyi, seolah tempat itu terpisah dari dunia biasa. Pak Wiryo meletakkan sebuah kain hitam di atas tanah, lalu mengeluarkan beberapa benda dari tasnya. Dupa, bunga 7 rupa, dan sebuah mangkuk kecil berisi air. Darto berdiri kaku, jantungnya berdetak keras. "Duduk," perintah Pak Wiryo. Darto menurut. Ia duduk bersila di atas tanah dingin itu. Tangannya terasa berkeringat, meski udara sangat dingin. Pak Wiryo mulai menyalakan dupa. Asap tipis mengepul perlahan, berputar di udara malam. Bau harum bercampur tanah basah, menciptakan suasana yang aneh dan menekan. "Dari sekarang, kosongkan pikiranmu," ujar Pak Wiryo pelan. "Fokus pada niatmu." Darto menutup mata. Ia mencoba menarik nafas perlahan. Dalam benaknya, terbayang wajah Sari dan anaknya. Terbayang rumah kontrakan sempit yang sering bocor saat hujan. Terbayang utang yang menumpuk. "Apapun yang terjadi malam ini," lanjut Pak Wiryo, "jangan membuka mata sebelum saya suruh." Suara lelaki tua itu kini terdengar lebih berat. Pak Wiryo mulai melantunkan doa-doa dan mantra dengan bahasa yang tidak sepenuhnya dimengerti Darto. Irama suaranya pelan namun berulang, seperti alunan yang menghipnotis. Angin yang tadinya pelan tiba-tiba terasa lebih kencang. Darto merasakan bulu kuduknya berdiri, entah karena dingin atau karena ketakutan. Ia mencoba tetap tenang. Beberapa menit berlalu, atau mungkin lebih lama, Darto tidak tahu pasti. Waktu terasa melambat. Tiba-tiba ia merasakan hawa berbeda. Bukan sesuatu yang bisa dilihat, tapi lebih seperti tekanan di udara. Dadanya terasa sesak, seolah ruang di sekelilingnya menyempit. Nafasnya menjadi lebih berat. "Jangan takut," suara Pak Wiryo terdengar samar. Darto mengepalkan tangan di atas lututnya. Ia hampir membuka mata, tapi teringat pesan tadi. Lalu ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada bayangan yang bergerak di sekelilingnya, meski ia tak melihat apapun. Udara terasa bergetar. Dalam kondisi antara sadar dan tidak, Darto mendengar suara lirih, bukan dari Pak Wiryo. Suara itu tidak jelas, seperti bisikan angin namun terasa dekat sekali di telinganya. Tubuhnya gemetar. "Ucapkan niatmu," bisik Pak Wiryo lebih keras. Dengan suara bergetar, Darto mengucapkan niatnya.
Ia menyatakan keinginannya untuk kelancaran usaha, kelimpahan rizki, dan kesuksesan proyek-proyeknya. Ia juga mengucapkan janji, tidak akan lupa diri, akan memenuhi kewajiban ritual, dan menjaga perjanjian ini. Begitu kalimat terakhir terucap, angin tiba-tiba berhenti. Hening, sangat hening. Beberapa detik kemudian, Pak Wiryo berkata pelan, "Buka matamu." Darto perlahan membuka mata. Api dupa masih menyala kecil. Tempat itu terlihat sama seperti tadi. Tidak ada apa-apa. Namun tubuhnya terasa sangat lemas, seperti habis berlari jauh. Keringat dingin membasahi punggungnya. "Apa sudah selesai?" tanyanya pelan. Pak Wiryo mengangguk. "Perjanjian sudah dibuat. Mulai besok, perhatikan hidupmu." Darto mencoba berdiri, tapi kakinya sedikit goyah. Pak Wiryo memegang lengannya agar tidak jatuh. "Ingat," kata Pak Wiryo tegas, "setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus datang atau melakukan apa yang sudah saya ajarkan. Jangan pernah lupa, jangan pernah sombong." Darto mengangguk pelan. Perjalanan pulang terasa lebih cepat, meski tubuhnya masih lemas. Langit tetap gelap, tapi entah kenapa ia merasa seperti baru saja melewati sesuatu yang besar. Saat sampai di rumah, Sari sudah tertidur. Darto berdiri lama memandangi istrinya dan anaknya yang terlelap. Ia bertanya dalam hati, apakah yang ia lakukan benar? Namun semuanya sudah terjadi. Keesokan harinya, Darto bangun dengan tubuh masih terasa berat. Tapi ada satu hal yang berbeda. Pikirannya terasa lebih ringan, seolah beban besar sudah dilepaskan. Ia tidak tahu apakah itu hanya sugesti atau sesuatu yang lain. Hari itu, tanpa disangka, seorang kenalan lama menelpon. Ia menawarkan proyek renovasi gudang kecil di pinggir kota. Proyek yang sudah lama tidak datang, tiba-tiba muncul. Darto terdiam memandangi ponselnya. Apakah ini kebetulan? Atau awal dari perubahan yang dijanjikan? Ia belum tahu jawabannya. Tapi dalam hatinya, untuk pertama kalinya sejak lama, muncul rasa yakin yang aneh. Seolah pintu yang lama tertutup perlahan mulai terbuka, dan roda hidupnya akan mulai berputar ke arah yang berbeda. Telepon dari kenalan lama itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah dibayangkan Darto. Proyek renovasi gudang kecil yang ditawarkan ternyata berjalan sangat lancar. Tidak ada masalah berarti. Pemiliknya membayar uang muka tepat waktu. Harga material stabil. Bahkan pekerja yang biasanya sulit diatur, kali ini bekerja lebih disiplin. Darto sendiri merasa seperti memiliki energi baru. Ia lebih fokus, lebih tenang saat menghitung anggaran, dan lebih percaya diri saat berbicara dengan klien. Gudang itu selesai lebih cepat dari target. Hasilnya rapi dan kokoh. Pemilik proyek terlihat puas. "Kalau ada proyek lagi, saya hubungi kamu," katanya sambil menepuk bahu Darto. Biasanya ucapan seperti itu hanya janji biasa. Tapi kali ini berbeda. Seminggu kemudian, benar saja, orang yang sama merekomendasikan Darto kepada rekannya yang ingin membangun ruko 2 lantai. Darto sempat terdiam ketika mendengar nilai proyeknya. Jauh lebih besar dari proyek gudang sebelumnya. Ia langsung teringat malam di lereng bukit. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Apakah ini bagian dari kelancaran yang dijanjikan? Ia mencoba menepis pikiran itu. Ia ingin percaya bahwa ini murni hasil kerja keras dan reputasinya yang mulai dikenal. Namun kejadian demi kejadian terasa terlalu mulus. Proyek ruko berjalan hampir tanpa hambatan. Supplier material memberi harga lebih murah karena pembelian dalam jumlah besar. Tukang-tukang bekerja kompak. Bahkan cuaca mendukung. Jarang hujan deras seperti biasanya. Setiap malam, Darto mencatat perkembangan proyek dengan hati-hati. Keuntungan mulai terlihat nyata. Setelah sekian lama, ia merasakan uang masuk lebih besar dari pengeluaran. Ia mulai bisa mencicil utangnya lebih cepat. Sari melihat perubahan itu dengan wajah bahagia. "Alhamdulillah Mas, sepertinya usaha Mas mulai lancar," ucapnya suatu malam. Darto hanya tersenyum. Ia tidak pernah menceritakan apa yang terjadi di balik semua ini. Dalam hati kecilnya, ia mulai merasa ada sesuatu yang mengatur jalan hidupnya. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut kecil ikut tumbuh. Proyek demi proyek datang silih berganti. Setelah ruko selesai,
Darto mendapat tawaran membangun rumah tinggal mewah dari seorang pengusaha lokal. Nama Darto disebut-sebut sebagai pemborong yang cepat dan hasilnya bagus. Rekomendasi mengalir begitu saja. Dalam waktu 6 bulan, ia tidak pernah benar-benar menganggur. Jadwalnya penuh, teleponnya sering berdering. Ia sampai harus menolak beberapa proyek kecil karena fokus pada proyek besar yang lebih menguntungkan. Tabungannya mulai bertambah. Ia membeli mobil pick-up bekas untuk operasional proyek. Ia juga menyewa sebuah ruangan kecil di pinggir jalan sebagai kantor sederhana. Di depan kantor itu, untuk pertama kalinya, ia memasang papan nama, CV Darto Karya Mandiri. Saat melihat namanya sendiri terpampang jelas, dadanya terasa penuh kebanggaan. Ia teringat masa-masa menjadi kuli yang hanya mengangkat batu bata. Kini ia berdiri sebagai pemilik usaha. Namun setiap kali kebahagiaan itu memuncak, bayangan malam ritual kembali terlintas. Setiap malam Jumat Kliwon, ia tak pernah lupa memenuhi kewajibannya. Ia datang diam-diam ke tempat yang sudah ditentukan, melakukan apa yang telah diajarkan Pak Wiryo. Ia tidak pernah berani melewatkan satu kali pun. Sekali waktu, karena terlalu sibuk mengurus proyek besar, ia hampir lupa tanggalnya. Jantungnya berdebar ketika menyadari hari sudah hampir lewat tengah malam. Ia buru-buru pergi tanpa banyak alasan pada Sari. Malam itu angin terasa lebih kencang dari biasanya. Hatinya diliputi kecemasan yang sulit dijelaskan. Sejak saat itu, ia selalu menandai kalender dengan hati-hati. Setahun berlalu. Usaha Darto berkembang pesat. Ia mempekerjakan lebih banyak tukang tetap. Ia dikenal sebagai juragan proyek yang jarang mengecewakan klien. Rumah kontrakan sempit itu akhirnya ia tinggalkan. Ia membeli rumah sederhana di perumahan yang lebih layak. Sari hampir tak percaya ketika mereka pindah. "Mas benar-benar sudah jadi juragan sekarang," katanya dengan mata berkaca-kaca. Darto tersenyum, tapi di dalam hatinya ada campuran rasa bangga dan kegelisahan. Ia mulai menyadari satu hal. Setiap kali ia merasa ragu atau lalai, selalu ada kejadian kecil yang mengingatkannya. Pernah suatu kali ia berpikir untuk menghentikan ritual karena merasa usahanya sudah cukup kuat. Dalam minggu yang sama, salah satu proyeknya hampir dibatalkan karena masalah administrasi. Masalah itu memang akhirnya terselesaikan, tapi cukup membuatnya sadar bahwa ia belum sepenuhnya bebas. Ia seperti berjalan di atas jembatan sempit. Di satu sisi ada kekayaan dan keberhasilan, di sisi lain ada ketakutan akan kehilangan semuanya. Meskipun begitu, uang terus mengalir. Ia membeli mobil pribadi. Ia menyekolahkan anaknya di sekolah yang lebih baik. Ia bahkan mulai menabung untuk membeli tanah sebagai investasi. Orang-orang di kampung mulai membicarakan keberhasilannya. "Darto sekarang beda," kata sebagian orang. "Rezekinya deras sekali," kata yang lain. Darto hanya tersenyum setiap mendengar komentar itu. Tak ada yang tahu tentang malam di lereng bukit. Tak ada yang tahu tentang janji yang ia ucapkan dalam gelap. Semua orang hanya melihat hasilnya, kesuksesan, proyek besar, dan kehidupan yang semakin mapan. Namun dalam keheningan malam, ketika ia sendirian, ia sering bertanya pada dirinya sendiri. Apakah semua ini benar-benar miliknya? Atau ia hanya meminjam keberuntungan yang suatu hari bisa diambil kembali? Meskipun pertanyaan itu terus menghantui, satu hal tidak bisa ia sangkal. Ia sekarang benar-benar berada di jalur menuju kekayaan yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Dan roda kehidupannya masih terus berputar, semakin cepat, membawa dirinya menuju puncak yang lebih tinggi. Tanpa ia sadari, semakin tinggi ia naik, semakin besar pula risiko jika ia terjatuh. 3 tahun berlalu sejak malam perjanjian itu. Nama Darto kini bukan lagi sekedar dikenal di kampungnya, tetapi juga di beberapa wilayah kota. CV Darto Karya Mandiri berkembang pesat. Ia bukan hanya mengerjakan renovasi rumah atau ruko, tetapi sudah mulai menangani proyek perumahan skala menengah dan gudang industri. Kantornya yang dulu kecil kini pindah ke bangunan 2 lantai sederhana. Ia memiliki staf administrasi, bagian keuangan, dan beberapa mandor kepercayaan. Darto yang dulu mengangkat pasir, kini lebih sering duduk di ruang rapat, mengenakan kemeja rapi, berbicara tentang anggaran miliaran rupiah. Ia akhirnya membeli rumah besar di kawasan yang lebih elit. Mobilnya pun berganti baru. Anak dan istrinya hidup jauh lebih nyaman. Secara lahiriah, ia telah menjadi juragan proyek bangunan yang ia impikan.
Namun ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Bayangan malam itu. Keberhasilan Darto terasa hampir terlalu mulus. Setiap kali ia mengikuti tender proyek, entah bagaimana ia sering menang meski pesaingnya lebih besar. Beberapa klien besar datang melalui rekomendasi yang tak terduga. Bahkan saat kondisi ekonomi kota sedang lesu, proyek Darto tetap berjalan. Para pesaing mulai bertanya-tanya, apa rahasianya? Bisik sebagian orang. Darto hanya menjawab, kerja keras dan jaga kualitas. Itu memang tidak sepenuhnya salah. Ia benar-benar bekerja keras. Ia belajar manajemen proyek, mengikuti pelatihan, bahkan mulai memahami sistem kontrak yang lebih profesional. Namun, di balik semua itu, ia tidak pernah melupakan kewajibannya setiap malam Jumat Kliwon. Ritual itu kini terasa seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Suatu malam, setelah menyelesaikan proyek besar pembangunan kompleks ruko, Darto pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang berubah. Selama beberapa minggu terakhir, ia sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah bangunan tinggi yang belum selesai. Angin bertiup kencang, dan di bawahnya hanya kegelapan. Setiap kali ia hampir melangkah maju, ada suara yang mengingatkannya tentang janji. Ia terbangun dengan keringat dingin. Awalnya ia menganggap itu hanya mimpi biasa, tapi mimpi itu datang berulang-ulang. Pada suatu malam Jumat Kliwon, ketika ia melakukan ritual seperti biasa, suasana terasa berbeda. Udara lebih berat, hening lebih dalam. Ia menyelesaikan kewajibannya, namun saat hendak pergi, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada tekanan tak terlihat yang mengawasinya. Ia tidak melihat apapun, tidak ada bayangan, tidak ada wujud, tapi perasaan itu nyata. Sejak malam itu, ia semakin sadar bahwa kesuksesannya bukan sekedar keberuntungan. Di sisi lain, kehidupan keluarganya mulai menunjukkan perubahan kecil. Sari yang dulu sederhana kini mulai menikmati kehidupan baru. Ia sering mengikuti arisan dengan ibu-ibu pejabat dan pengusaha. Ia membeli perhiasan dan tas mahal. Darto tidak keberatan. Baginya ia bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Namun ia mulai merasa jarak yang dulu tidak ada. Anaknya yang semakin besar juga mulai jarang berbicara dengannya. Darto terlalu sibuk. Setiap hari rapat, survei lokasi, bertemu klien. Uang memang mengalir deras, tapi waktu terasa semakin sedikit. Suatu malam, anaknya bertanya polos, "Ayah, kenapa ayah selalu sibuk? Ayah kerja terus supaya apa?" Pertanyaan itu membuat Darto terdiam lama. Ia selama ini mengejar kekayaan agar keluarganya bahagia. Tapi apakah mereka benar-benar lebih bahagia sekarang? Puncaknya terjadi ketika salah satu proyek besar hampir mengalami kecelakaan fatal. Sebuah alat berat nyaris menimpa pekerja karena tali pengaman putus. Tidak ada korban jiwa, tapi kejadian itu membuat Darto terguncang. Ia teringat kata-kata Pak Wiryo bertahun-tahun lalu. Kalau kamu melanggar atau lupa, apa yang kamu dapat bisa diambil kembali. Darto mencoba mengingat apakah ia pernah lalai. Ia memang tidak pernah melewatkan ritual, tapi akhir-akhir ini ia mulai melakukannya tanpa sepenuh hati, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Apakah itu cukup dianggap lalai? Pikiran itu menghantuinya. Semakin besar usahanya, semakin besar pula rasa takut kehilangan semuanya. Ia kini memiliki aset miliaran rupiah, rumah besar, kendaraan, karyawan yang menggantungkan hidup padanya. Jika semua itu runtuh, bukan hanya ia yang jatuh. Banyak orang akan ikut terdampak. Di ruang kerjanya suatu malam, Darto duduk sendirian memandangi laporan keuangan. Angkanya menakjubkan. Keuntungan bersihnya jauh di atas yang pernah ia bayangkan. Namun, hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang datang cepat membawa beban yang tidak ringan. Ia seperti berdiri di puncak gunung. Pemandangannya indah, tapi anginnya kencang dan jurangnya dalam. Suatu hari, ia kembali bertemu Pak Wiryo setelah sekian lama tidak berbicara serius. "Bapak pernah bilang jangan sombong," ujar Darto pelan. Pak Wiryo menatapnya dengan senyum tipis. "Dan kamu mulai merasa takut kehilangan?" Darto tidak menjawab, tapi tatapannya sudah cukup. "Kekayaan itu seperti air," lanjut Pak Wiryo. "Kalau
kamu pegang terlalu erat, ia bisa tumpah. Kalau kamu kelola dengan bijak, ia bisa mengalir lama. Kapan semua ini akan berakhir, Pak? Tanya Darto. Semua perjanjian ada waktunya, tapi yang paling penting bukan kapan berakhirnya. Yang penting adalah bagaimana kamu menggunakannya. Jawaban itu tidak sepenuhnya menenangkan. Namun, satu hal kini jelas bagi Darto. Ia memang telah menjadi juragan besar. Impiannya tercapai. Tetapi semakin tinggi ia naik, semakin ia sadar bahwa kekayaan bukan hanya soal uang dan proyek besar. Ada harga batin yang harus ia tanggung. Dan pertanyaan terbesar mulai tumbuh dalam dirinya. Apakah ia akan terus berjalan di jalur ini, atau suatu hari ia harus memilih jalan yang berbeda? Keberhasilan Darto semakin tinggi, tapi ketenangan batinnya justru semakin tipis. Proyek perumahan yang sedang ia tangani adalah yang terbesar sepanjang karirnya. Nilainya miliaran rupiah. Jika berhasil, namanya akan benar-benar sejajar dengan kontraktor besar lainnya. Semua terlihat lancar di atas kertas. Investor percaya penuh, bank mendukung pembiayaan. Timnya bekerja maksimal. Namun sejak awal proyek itu berjalan, Darto merasakan kegelisahan yang berbeda. Ia mulai sulit tidur. Setiap malam, ia terbangun tanpa sebab. Jantungnya berdebar, nafasnya terasa berat. Kadang ia merasa seperti mendengar suara samar memanggil namanya, meski saat diperiksa tidak ada siapapun. Ia mencoba menganggap itu hanya kelelahan, tapi kejadian-kejadian kecil mulai bermunculan. Suatu pagi, saat inspeksi lapangan, ia melihat retakan tipis di salah satu struktur beton yang baru dicor. Retakan itu sebenarnya masih dalam batas wajar, tapi entah kenapa membuatnya sangat cemas. Beberapa hari kemudian, salah satu klien besar tiba-tiba menunda pembayaran tahap berikutnya tanpa alasan jelas. Arus kas perusahaan sempat terguncang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Darto merasakan tekanan seperti di masa-masa sulit dulu. Ia mencoba tetap tenang. Ia menyelesaikan masalah teknis satu persatu. Ia menemui klien, bernegosiasi dengan bank, memastikan proyek tetap berjalan. Secara logika, semua masih bisa dikendalikan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Malam Jumat Kliwon itu tiba dengan suasana yang lebih berat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, udara terasa pengap meski tidak hujan. Darto datang ke tempat yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Ia melakukan ritual seperti biasa. Namun kali ini pikirannya tidak fokus. Ia dipenuhi kecemasan tentang proyek besar itu. Saat ia mengucapkan janji seperti yang selalu dilakukan, suaranya terdengar lebih pelan, tidak lagi penuh keyakinan seperti dulu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dupa yang menyala hampir padam. Darto merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, lebih dingin dari biasanya. Ia membuka mata sebelum waktunya. Suasana di sekelilingnya tetap sama, tidak ada apa-apa. Tapi, perasaan yang muncul jauh lebih kuat, seperti peringatan. Ia pulang dengan hati tidak tenang. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Salah satu rumah di proyek perumahan mengalami penurunan tanah kecil akibat drainase yang kurang sempurna. Tidak parah, tapi cukup untuk membuat pembeli komplain keras. Berita itu cepat menyebar. Investor mulai mempertanyakan kualitas pekerjaan. Darto marah pada dirinya sendiri. Ia merasa sudah mengawasi semuanya dengan baik. Kenapa bisa kecolongan? Bentaknya pada mandor di lokasi. Mandor itu hanya menunduk. Sudah sesuai prosedur, Pak. Masalah itu memang bisa diperbaiki, tapi reputasi adalah hal yang paling mahal. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Darto merasa posisinya goyah. Di rumah, Sari mulai menyadari perubahan sikap suaminya. "Mas kelihatan capek sekali, ada masalah?" tanyanya lembut. Darto ingin bercerita, ingin mengatakan bahwa semua kekayaan ini mungkin berdiri di atas sesuatu yang rapuh. Tapi ia tak sanggup. Ia hanya menjawab singkat, "Cuma urusan proyek." Padahal yang ia rasakan lebih dari sekedar urusan proyek. Ia mulai berpikir tentang awal semuanya, tentang keputusan di warung kopi, tentang malam perjanjian. Selama ini ia menikmati hasilnya, tapi kini ia mulai merasakan sisi lain, ketergantungan. Ia sadar, selama bertahun-tahun ia merasa aman karena selalu melakukan ritual,
seolah-olah itu adalah jaring pengaman tak terlihat. Tapi bagaimana jika suatu saat ia tidak bisa lagi melakukannya? Bagaimana jika perjanjian itu memiliki batas waktu? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya semakin gelisah. Suatu malam ia bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan bangunan tinggi yang belum selesai. Tembok-temboknya retak, pondasinya bergeser. Di kejauhan ia melihat dirinya sendiri, versi masa lalu yang masih menjadi kuli bangunan dengan pakaian penuh semen dan wajah lelah. Versi itu menatapnya tanpa bicara. Tiba-tiba, bangunan di belakangnya runtuh perlahan, satu persatu tanpa suara keras. Hanya debu yang mengepul dan menghilang. Darto terbangun dengan nafas tersengal. Ia duduk lama di tepi tempat tidur, memikirkan arti mimpi itu. Apakah itu pertanda bahwa semua yang ia bangun bisa runtuh? Ataukah itu hanya ketakutan yang selama ini ia pendam? Masalah proyek akhirnya bisa ia atasi. Drainase diperbaiki, klien dilunakkan dengan kompensasi tambahan. Reputasinya selamat, meski sedikit tergores. Secara bisnis, ia masih kuat. Tapi secara batin, ia mulai lelah. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Kekayaan yang datang cepat membuatnya terus merasa waspada. Ia tidak pernah benar-benar santai. Ia selalu takut kehilangan. Ia selalu takut lalai. Ia selalu takut janji itu menagih sesuatu yang lebih besar. Dan ketakutan itu adalah harga yang tidak terlihat. Tidak ada yang bisa melihatnya dari luar. Orang-orang hanya melihat mobil mewah, rumah besar, dan proyek besar. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam tertentu, ia pergi dengan hati bergetar. Tidak ada yang tahu bahwa setiap keberhasilan besar selalu disertai rasa cemas kecil di dalam dadanya. Di ruang kerjanya suatu malam, Darto menatap foto keluarganya yang terpajang di meja. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Apakah kekayaan yang ia dapat benar-benar membawa kebahagiaan atau hanya membawa ketergantungan dan ketakutan? Untuk pertama kalinya, muncul keinginan dalam dirinya untuk melepaskan diri. Bukan dari kekayaan, tapi dari bayangan yang selalu mengikutinya. Dan ia tahu, jika suatu hari ia ingin benar-benar bebas, ia harus menghadapi konsekuensi terbesar dari pilihannya sendiri. Perjalanan menuju puncak telah ia tempuh. Kini ia mulai menyadari bahwa perjalanan untuk menemukan ketenangan mungkin jauh lebih sulit. Sejak proyek perumahan itu hampir runtuh reputasinya, Darto mulai sering menyendiri. Ia tetap datang ke kantor, tetap memimpin rapat, tetap meninjau lokasi proyek seperti biasa. Dari luar, tidak ada yang berubah. Namun di dalam dirinya, sesuatu sedang bergeser. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pikirkan. Tatapan lelah para pekerjanya, wajah istrinya yang kini lebih sering sibuk dengan dunianya sendiri, anak lelakinya yang tumbuh cepat dan mulai jarang mengobrol dengannya. Suatu sore, ketika Darto pulang lebih awal dari biasanya, ia melihat anaknya duduk sendirian di ruang tamu sambil mengerjakan tugas sekolah. "Ayah," kata anaknya pelan, "kalau sudah besar nanti, aku harus jadi juragan juga ya?" Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Darto berhenti melangkah. "Kenapa tanya begitu?" tanyanya. "Soalnya ayah kerja terus, kata teman-teman orang kaya itu harus sibuk terus." Darto terdiam. Ia duduk di samping anaknya dan menatap wajah polos itu. Tiba-tiba, ia merasa seperti melihat dirinya sendiri di masa kecil, anak seorang buruh bangunan yang bermimpi hidup lebih baik. "Ayah kerja supaya kamu bisa sekolah tinggi," jawabnya pelan. "Tapi ayah capek ya?" lanjut anaknya. Pertanyaan itu seperti membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Ia memang capek, bukan hanya fisik, tapi batin. Malam itu, Darto duduk lama di teras rumahnya. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Ia mulai mengingat kembali perjalanan hidupnya. Dari kuli bangunan dengan tangan penuh kapalan, menjadi mandor kecil, gagal dalam usaha pertama, lalu memilih jalan yang tak biasa demi mempercepat langkahnya. Ia tidak menyesal pernah ingin sukses. Ia tidak menyesal ingin memberi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Tapi ia mulai mempertanyakan cara yang ia pilih. Selama ini ia selalu merasa bahwa ritual itu adalah jaminan kelancaran, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membantu membuka jalan.
Namun kini ia menyadari sesuatu yang lebih penting. Dalam beberapa tahun terakhir, ia juga belajar banyak. Ia belajar manajemen keuangan, ia belajar membaca kontrak, ia belajar membangun relasi dengan investor dan bank. Bukankah itu semua juga bagian dari keberhasilannya? Apakah mungkin selama ini ia terlalu menggantungkan keyakinannya pada sesuatu yang sebenarnya hanya memperkuat sugesti dirinya? Pertanyaan itu membuatnya terdiam lama. Beberapa hari kemudian, Darto memutuskan menemui Pak Wiryo. Rumah tua itu masih sama, sepi dan sederhana. Pak Wiryo menatapnya seolah sudah tahu alasan kedatangannya. "Kamu gelisah," ujar lelaki tua itu pelan. Darto mengangguk. "Saya ingin tahu satu hal, Pak," katanya dengan suara lebih tegas dari biasanya. "Apakah semua ini benar-benar karena perjanjian itu?" Pak Wiryo menyentam tipis. "Menurutmu?" "Saya tidak tahu lagi," jawab Darto jujur. "Dulu saya merasa tidak mungkin bisa sampai sejauh ini tanpa bantuan. Tapi sekarang saya juga merasa semua ini hasil kerja keras saya." Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menuangkan air ke dalam cangkir kecil lalu berkata, "Perjanjian hanya membuka pintu, tapi yang berjalan masuk tetap kamu sendiri." Darto mengernyit. Artinya, tanpa usaha tidak ada hasil. Tanpa keputusan berani, tidak ada perubahan. Kamu mungkin butuh dorongan di awal, tapi setelah itu, yang menentukan tetap tindakanmu. Jawaban itu membuat Darto terdiam lama. "Kalau saya ingin berhenti?" tanyanya pelan. Pak Wiryo menatapnya lebih serius kali ini. "Berhenti berarti siap menerima apapun yang terjadi. Tidak semua orang berani mengambil kembali kendali penuh atas hidupnya." Kalimat itu terasa seperti tantangan. Darto pulang dengan pikiran yang lebih jernih, meski belum sepenuhnya tenang. Malam Jumat Kliwon berikutnya tiba. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Darto ragu melangkah keluar rumah. Ia berdiri lama di depan pintu. Sari sudah tertidur. Rumah besar itu terasa sunyi. Ia memikirkan semua yang telah ia bangun. Perusahaan, aset, reputasi, kehidupan keluarganya. Ia juga memikirkan rasa takut yang selama ini menemaninya. Apakah ia akan terus hidup dalam bayang-bayang ketergantungan, atau ia berani mempercayai kemampuan dirinya sepenuhnya? Jam dinding berdetak pelan. Akhirnya, Darto membuat keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia tidak pergi malam itu. Ia duduk di ruang tamu, menunggu dengan jantung berdebar. Setiap suara kecil membuatnya waspada. Setiap hembusan angin terasa seperti pertanda. Namun malam berlalu tanpa kejadian apapun. Tidak ada suara aneh, tidak ada peristiwa buruk, tidak ada tanda yang menakutkan. Keesokan harinya, ia bangun dengan perasaan campur aduk antara takut dan lega. Hari itu, ia pergi ke kantor seperti biasa. Dan yang mengejutkan, semuanya berjalan normal. Tidak ada proyek yang dibatalkan, tidak ada kecelakaan, tidak ada masalah besar. Beberapa minggu berlalu, usahanya tetap berjalan stabil. Saat itulah Darto mulai menyadari sesuatu yang besar. Mungkin selama ini yang membuatnya sukses bukan semata perjanjian itu, melainkan keberanian, kerja keras, dan keputusan-keputusan yang ia ambil sendiri. Perjanjian mungkin hanya menjadi pemicu keyakinannya di saat ia terpuruk. Kini ia merasa siap berdiri tanpa penopang apapun. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kebebasan yang sebenarnya. Bukan kebebasan dari kemiskinan, tapi kebebasan dari ketakutan. Dan dari situlah, ia mulai memahami arti sebenarnya menjadi juragan. Bukan hanya menguasai proyek dan uang, tetapi juga menguasai dirinya sendiri. Keputusan Darto untuk tidak lagi datang pada malam Jumat Kliwon bukanlah akhir yang langsung terasa ringan. Minggu-minggu pertama setelah itu dipenuhi rasa was-was. Setiap telepon berdering, ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap laporan keuangan yang sedikit menurun, ia khawatir itu pertanda sesuatu. Namun, hari-hari terus berjalan. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada musibah besar, tidak ada proyek yang tiba-tiba hancur. Sebaliknya, Darto justru mulai melihat perubahan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai bekerja dengan pikiran lebih jernih. Setiap keputusan kini benar-benar ia pertimbangkan dengan logika dan pengalaman, bukan rasa takut kehilangan perlindungan. Ia lebih berani menolak proyek yang berisiko tinggi dan lebih selektif memilih mitra kerja. Perusahaannya memang tidak melonjak drastis seperti tahun-tahun awal, tetapi stabil.
Dan stabilitas itu terasa jauh lebih menenangkan. Suatu pagi, Darto mengumpulkan seluruh staf inti di ruang rapat. "Ada yang ingin saya sampaikan," katanya. Semua terdiam. "Kita akan mengubah sistem kerja. Transparansi keuangan harus lebih jelas. Keselamatan pekerja menjadi prioritas utama. Tidak ada lagi proyek yang dikejar hanya demi keuntungan besar." Beberapa manajer saling pandang. Kebijakan itu mungkin akan mengurangi margin keuntungan. Namun Darto tidak goyah. "Saya tidak mau membangun gedung megah di atas rasa takut," lanjutnya tegas. Kalimat itu bukan hanya untuk karyawan, tapi juga untuk dirinya sendiri. Perubahan perlahan terasa. Para pekerja lapangan mulai lebih dihargai. Darto sering turun langsung, berbincang tanpa jarak. Ia teringat masa mudanya sebagai kuli bangunan. Kini ia benar-benar memahami apa arti memimpin. Reputasi perusahaannya berubah, bukan lagi dikenal sebagai juragan yang proyeknya selalu mulus tanpa hambatan, tetapi sebagai kontraktor yang rapi, jujur, dan bertanggung jawab. Bank dan investor lebih percaya karena laporan keuangannya transparan. Pemerintah daerah mulai menawarkan proyek infrastruktur skala besar. Keuntungan memang tidak meledak-ledak seperti dulu, tetapi konsisten dan bersih. Dan untuk pertama kalinya, Darto tidur tanpa bayangan ketakutan. Suatu malam, ia duduk bersama Sari di ruang makan. "Kamu kelihatan beda sekarang." "Beda bagaimana?" "Lebih tenang. Dulu kamu seperti selalu dikejar sesuatu." Darto tersenyum kecil. "Mungkin memang dulu aku lari terlalu cepat." Sari menggenggam tangannya. "Aku tidak pernah peduli kita sekaya apa. Aku cuma ingin kamu ada di rumah." Kalimat sederhana itu lebih berharga daripada kontrak miliaran rupiah. Sejak saat itu, Darto mulai membatasi pekerjaannya. Ia memberi tanggung jawab lebih besar kepada manajer yang kompeten. Ia lebih sering menghadiri acara sekolah anaknya. Ia kembali merasakan kebersamaan yang dulu hampir hilang. Beberapa bulan kemudian, Darto mendengar kabar bahwa Pak Wiryo jatuh sakit. Tanpa ragu, ia datang menjenguk. Rumah tua itu tampak lebih sepi dari biasanya. Pak Wiryo terbaring lemah, tetapi masih tersenyum saat melihat Darto. "Kamu terlihat lebih ringan," ucapnya pelan. "Saya berhenti," jawab Darto jujur. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Bagus. Selama ini, apakah benar ada yang membantu saya?" tanya Darto ingin memastikan untuk terakhir kalinya. Pak Wiryo menatapnya lama, lalu berkata, "Yang paling kuat itu bukan yang tidak terlihat. Yang paling kuat adalah keyakinan dan kerja kerasmu sendiri." Darto terdiam. Manusia sering butuh simbol untuk berani melangkah. Tapi setelah berjalan jauh, ia harus sadar bahwa kakinya sendirilah yang membawanya. Air mata Darto hampir jatuh. Ia akhirnya mengerti. Mungkin sejak awal tidak ada kekuatan misterius yang menggerakkan hidupnya. Mungkin semua ritual itu hanya memperkuat mentalnya saat ia terpuruk. Atau mungkin memang ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Namun satu hal yang pasti, tanpa kerja keras dan keberanian, ia tidak akan pernah sampai di titik ini. Tahun demi tahun berlalu. Perusahaan Darto berkembang menjadi salah satu kontraktor terbesar di kotanya. Ia membangun jembatan, rumah sakit, sekolah, dan perumahan rakyat. Namun yang paling membanggakan baginya bukanlah gedung tinggi yang menjulang, melainkan perubahan dalam dirinya sendiri. Ia kini sering diundang berbicara kepada pengusaha muda. Dalam setiap seminar, ia selalu berkata, "Saya pernah ingin kaya dengan cara cepat, tapi saya belajar, kekayaan yang paling berharga adalah ketenangan dan kehormatan." Orang-orang mungkin tidak tahu perjalanan gelap yang pernah ia lalui, tapi Darto tidak lagi malu pada masa lalunya. Justru dari sanalah ia belajar arti sebenarnya sukses. Suatu sore, Darto berdiri di depan proyek terbarunya, pembangunan sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu. Anaknya yang kini remaja berdiri di sampingnya. "Ayah, nanti kalau aku besar, aku mau lanjutkan perusahaan ini," katanya. Darto tersenyum. "Lanjutkan kalau kamu mau, tapi ingat satu hal." "Apa itu?" "Jadilah juragan yang menguasai dirinya sendiri. Uang bisa dicari, tapi hati yang tenang harus dijaga." Angin sore berhembus lembut. Darto menatap bangunan yang hampir selesai itu dan merasa bangga. Bukan karena nilainya miliaran rupiah,
tapi karena ia tahu proyek itu dibangun dengan niat baik dan usaha yang bersih. Ia akhirnya memahami arti judul hidupnya. Pesugihan terbesar bukanlah kekayaan yang datang tiba-tiba. Pesugihan terbesar adalah keberanian untuk berubah dan berdiri dengan usaha sendiri. Dan sejak hari itu, Darto bukan hanya dikenal sebagai juragan proyek bangunan, ia dikenal sebagai juragan yang membangun bukan hanya gedung, tetapi juga dirinya sendiri. Demikianlah kisah pesugihan juragan proyek bangunan. Perjalanan Darto mengajarkan satu hal penting, bahwa keberhasilan tidak selalu tentang seberapa cepat kita mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana kita bertahan tanpa kehilangan diri sendiri. Ia pernah berdiri di titik tergelap dalam hidupnya, ketika rasa takut mengendalikan keputusan, ketika keyakinan bergantung pada sesuatu di luar dirinya. Ia pernah merasa bahwa kekayaan adalah jawaban atas segalanya. Namun pada akhirnya, ia sadar bahwa yang paling berharga bukanlah rekening yang penuh, bukan pula proyek yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling berharga adalah ketenangan hati, adalah keberanian untuk memperbaiki diri, adalah kemampuan untuk berkata, "Aku cukup dengan usahaku sendiri." Setiap orang mungkin pernah tergoda oleh jalan pintas. Setiap orang pernah lelah berjuang, tapi hidup selalu memberi pilihan, tetap terikat pada ketakutan atau berdiri dengan keyakinan. Darto memilih berdiri, dan dari situlah ia menjadi juragan yang sebenarnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kerja keras, kejujuran, dan keberanian untuk berubah adalah pesugihan terbaik dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.